Dan alhamdulillah di luar dugaan termohon semua hadir ya. Dari perwakilan dari UGM, Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo. Dan sebagai jurnalis nih saya juga tadi sambil memohon juga membuat catatan ya. Catatan dan ini sedikit penilaian ya. Dari sidang yang berlangsung 2 jam tadi kelihatan sekali ya secara umum bahwa teman-teman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sepertinya tidak siap dan tidak bekerja dengan bagus. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya dokumen itu seperti KHS, KRS dan berbagai shop-shop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep-konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kemudian yang keempat yang sudah sangat fenomenal, kami tadi tunjukkan bahwa UGM telah memblackout berapa belas halaman berita acara dari kepolisian yang diberikan ke UGM yang diserahkan ke kami. Jadi bukannya membuka informasi tapi malah menutup. Jadi hampir semua isi berita acara dari kepolisian itu di blackout, dihitamkan belasan halaman. Nah, untuk KPU Pusat tadi menurut kami relatif siap, ya. Jadi dan juga kooperatif. Satu pengecualian bahwa mereka mengakui banyak dokumen-dokumen yang kami minta itu masih terserak, di mana penyimpanannya masih agak kacau. Jadi mereka janji akan mencari di mana, apakah di bunker di mana, itu yang menarik. Nah, untuk KPU Jakarta juga kooperatif, dia menyampaikan bahwa mereka harus konsolidasi dengan KPU Pusat menyangkut bagaimana pembagian tugas dalam penyediaan informasi ini, koordinasi antara KPU di daerah. Nah, itu yang menjadi bagusnya mereka menjadi lesson learned ya. Mereka harus belajar lagi bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan dan pengolahan dan penyediaan dokumentasi dan informasi. Nah, untuk KPU Solo ini 11-12 dengan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh majelis hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh. Dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya. Juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah, pertanyaannya kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu? Nah, ini yang menarik dari KPU Solo sendiri tidak bisa menjawab itu karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan ini. Nah, yang terakhir Polda Metro Jaya ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan
Polda Metro Jaya tidak terjadi. Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas Mabes Polri, tapi baru disampaikan ke Polda Metro Jaya 14 November. Jadi lebih dari sebulan Polda Metro Jaya tidak pernah tahu bahwa kami meminta dokumen-dokumen itu. Dan itu menunjukkan juga sekali lagi koordinasi buruk antar PPID di kepolisian. Dan sayang sekali tadi walaupun kooperatif dari kepolisian sering kali menyampaikan hampir semua pertanyaan kami itu dokumen dikecualikan. Ya, itu yang tapi yang paling menarik yang perlu dicatat adalah yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami, bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Pak, ada pertanyaan satu nih Pak. Ini kan kalau kita lihat kasus ijazah palsu Jokowi ini ya Pak ya, itu kan udah memakan waktu hampir bertahun-tahun. Apakah ini ada indikasi bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu sebenarnya ada permainan sindikat ijazah palsu di kasus Jokowi ini? Wah, ini tunggu nanti jawabannya. Ini terlalu sumir ya, artinya ini sedikit bernuansa teori konspirasi. Saya kira tidak sekarang jawabnya, nanti akan terungkap itu. Beliau ini mau jawab. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kita punya Komisi Informasi Publik. Benar-benar ini seperti embun di padang gersang. Kita punya harapan bahwa penegakan hukum nanti akan lebih baik. Kami jadikan ini sebagai model untuk penyelesaian kasus yang mirip, baik ijazah palsu yang lain maupun mungkin sertifikat palsu, karena kita menghadapi sekarang adalah Menteri ATR-nya saja sepertinya udah menyerah ya. Nggak akan selesai sampai kiamat. Menurut saya tidak, ya. Selama bahwa akses informasi publik itu bisa dibuka dengan adil pada masyarakat, dan pengelola informasi tersebut yang membuat informasi itu punya komitmen, punya integritas pada demokrasi, karena demokrasi itu kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, dan itu adalah dari informasi. Dan informasi itu bisa berupa banyak bentuknya, bisa dari yang disampaikan langsung, termasuk bentuknya dokumen. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh KPU Surakarta itu memang melanggar. Banyak, hukum itu banyak, ada yang esensial, ada yang lex spesialis ya Bang ya, saya kan bukan ahli hukum. Nah, mereka salah menerjemahkan prinsip hukum itu adalah kenapa bahwa informasi itu harus dikelola dan mana yang dimusnahkan. Mereka lupa bahwa dokumen yang mereka musnahkan itu adalah dokumen penting negara yang akan memberi sejarah nanti. Itu nggak boleh sembarang, itu ada. Jadi kalau mereka cermat membaca SOP, membaca undang-undang, bahwa itu ada peraturan yang dokumen itu dimusnahkan, tapi itu tidak berlaku untuk dokumen-dokumen penting yang membaca yang mengandung nilai sejarah dan mungkin akan masih bisa punya potensi sengketa. Itu dari saya. Saya terima kasih kembali lagi kepada Komisioner Informasi Publik yang tadi sangat bagus memimpin perjalanan dan sangat adil dan terbuka kepada semua. Saya tambah satu hal, jadi nanti kalau ada pengadilan menyangkut ijazah, maka yang sah adalah pengadilan di KIP ini. Pengadilan yang lain pasti nggak sah. Betul nggak Pak pengacara? Baik. Jadi tadi seperti dikatakan Ibu Leoni tadi, suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua,
ada pola yang kita lihat seakan-akan UGM terutama berlindung di balik proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa sebuah dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuat kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner, bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen, berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan. Tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik. Jadi saya sedikit tambahkan. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jowi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, tampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu deh. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya, silahkan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu pokoknya namanya sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Bisa kan? Bisa ya? Bisa. Asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya sulfat. Yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jowi ya, Ahyar dan kawan-kawan, didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian apa namanya ya Pak Petrus dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Jadi pembandingnya ya, saya kasih tahu pembandingnya. Ya. Tahun 1861 ada Abraham Lincoln. Nah, itu. Sampai detik ini Abraham Lincoln tahun 1861 masih tetap ada terpampang. Ya. Termasuk juga kasus Obama. Ya. Kasus Obama disinyalir oleh Donald Trump tentang kelahirannya. Ada. Ya. Ternyata begitu dicek, udah 20 tahun hampir, ada itu
Lah ini kalau baru 1 tahun ternyata dimusnahkan, berarti ada indikasi permainan jahat di sini, dan saya mendorong rekan-rekan untuk melakukan proses pidana berdasar pasal 86 Undang-Undang 43 tahun 2009 soal pemusnahan kearsipan. Ancaman pidananya 10 tahun. Ingat loh, ancaman pidananya 10 tahun dan bisa dilaporkan secara pidana. Karena arsip ini sudah dinyatakan di dalam sidang benar dimusnahkan. Kira-kira demikian. Ya, nih sertifikat of birth-nya Obama. Iya. Akta kelahirannya Ada. Ya ada. langsung ya. Ini dipersoalkan oleh Donald Trump loh ya, bukan orang sembarangan, tapi dibuktikan ada. Nah, gini, Nah, ini yang mempersoalkan sekarang rakyat. Ya. teman-teman, kesimpulannya ya. Jadi kita masih ada sidang berikutnya. Siap. Gitu ya. 2 minggu lagi. Ada yang menarik tuh. Majelis memerintahkan wajib sifatnya. UGM membawa 20 dokumen yang dimintakan pemohon. Termasuk dalamnya adalah salinan jasa, KHS, KS, KRS, SOP. Nah, ini yang menarik. Masa UGM sampai sekarang tidak punya SOP? Jadi saya kira itu kalau nggak dibawa gimana, Pak? Oh iya, Tidak menghormati. Jadi itu. Dan kemudian Surakarta itu dia masih ada proses mediasi nanti, tapi yang menarik adalah soal menghanguskan atau menghilangkan itu barang bukti. Jadi Berarti Iya, selesai. KPU Surakarta bisa dipidanakan dong. Semua.